Aman, aman, aman. Siap. 17 juga. Sama dia sama kita. Sama. 17 Ya, sama juga. lah. Orang kita sama-sama manusia, emang salah? Iya, kamu kalah dia sama juga ternyata. Bukan nggak mau kalah, emang dia duluan yang begitu. Kita yang ngikutin. Kita ngikutin ya. Ya Allah, bener-bener luar biasa. Itu baru beli tuh. Iya Om, beli. Habis beli kemarin tuh. Belinya di Dubai Om. Tiba-tiba alhamdulillah setelah masuk dunia kayak gini, kita punya penghasilan yang alhamdulillah lumayan. Terus pertamanya Wancoy datang saya bilang, sorry, saldo gue kalau di bawah 50 juta, hati gue deg-degan sekarang. Halo? Iya. Ini lagi syuting ATF ini. Podcast iya. Sama Sule. Ntar aja nelpon sayanya. Ntar. Sinyalnya kurang bagus nih. Oh. Udah bagus kan? Ya udah ntar telepon lagi ya. Halo. Oke. Ya, lagi syuting nih. Lapor Pak. Iya. Bentar. Aduh, sinyalnya nih. Kurang bagus nih kayaknya nih. Wah, mati nih. Dari mana Su? Kayaknya sama nelponnya ya? Ini? Ya, waalaikumsalam. Ya. Oke. Aman. Siap. 17 juga. Sama dia sama kita. Sama. 17 Ya, sama juga. lah. Orang kita sama-sama manusia, emang salah? Iya, kamu kalah dia sama juga ternyata. Bukan nggak mau kalah, emang dia duluan yang begitu. Kita yang ngikutin. Kita ngikutin ya? Ya Allah, bener-bener luar biasa. Itu baru beli tuh? Iya Om, beli. Habis beli kemarin tuh. Belinya di Dubai Om. Oh, belinya di Masya Dubai. Allah. Berarti kita kalah semua, kita mau beli di sini dia di Dubai. Langsung. Iya ya, tapi kan dia mah sombongnya sombong bercanda kali Ji. Iyalah, semua juga bercanda. Tat, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak Haji. Sehat ya Pak tadi ya. Sehat Om Sule. Nanti iPhone 18 kayaknya beli di Dubai lagi nih. Tapi ini sekalian nih Pak Ustadz nih, karena kan banyak orang dulu saya tuh dibilang bahwa saya ini pelawak sombong. Nah, saya tidak merasa nih Pak, sombong. Nah, ini hukumnya aja lah Pak Ustadz. Kalau mungkin orang yang nge-head kita yang lebih sombong dari kita. Iya. Hukumnya sombong itu seperti apa Pak Ustadz? Iya, kembali lagi kan kalau sombong tuh kata Nabi Muhammad SAW, sombong tuh adalah selendangnya atau pakaiannya Allah. Jadi manusia tuh nggak berhak sombong sebenarnya. Cuma kan kadang ada orang yang menggunakan seperti itu buat ngejokes Om. Iya. Jadi entah itu bercanda, kayak kita tadi misalkan begitu kan bercanda, tujuannya untuk menghibur orang. Cuma kadang-kadang kan orang salah ambil pikiran bahwa kita ini sombong beneran. Nah, dia bisa kena hukum dosa karena berprasangka buruk. Karena dia berprasangka buruk. Berprasangka buruk karena kita kan tujuannya nggak buat pamer, nggak buat maksudnya, oh gue udah punya nih, gue hebat, nggak kayak gitu kan. Tujuan kita tadi cuma ngejokes doang, buat ngelucu doang gitu. Nah, sama jadi kayak sebetulnya hukum itu dalam dunia perhukuman lawyer di mananya? Di bawah tanah ini, di dunia. Oh, dunia, ya. Contoh misalnya Ustadz kayak tadi tuh. Nelpon, terus gue bilang, ngomong amat nih orang nih, udah punya handphone. Lu tuh dosa tuh. Udah dosa, terus kalau mau dibawa ke ranah hukum, gue salah nih. Iya. Karena gue telah melakukan prasangka buruk. Gitu, padahal beliau belum tentu maksudnya sombong. Iya. Begitu. Udah mau prasangka buruk, terus terus nggak punya iPhone 17 lagi. 17 lagi, bertubi-tubi tuh dapetnya. Makanya kenapa orang-orang julid itu dosanya lebih besar ya Ustaz? Betul. Iya nggak, orang-orang julid itu kan ngomongin seseorang yang belum tentu benar. Iya, betul. Ya, apa yang dia lihat, dia julitin, dia komentarin, padahal belum tentu yang dijulitin itu sebetulnya benar gitu. Makanya dulu ada muridnya sahabat Nabi Sayyidina Ali namanya Imam Hasan Al-Basri. Jadi kan dia kan imam besar gitu kan, syekh gitu kan. Terus dibilang sama murid-muridnya, "Syekh, itu ada yang fitnah kamu tuh, ada yang jelek-jelekin kamu terus segala macam." "Oh, kamu tahu orangnya?" "Iya, tahu." Sama dia dikumpulin buah, dikasih, "Ini tolong kasihin ke orang itu," katanya. "Loh, kan kamu dijelek-jelekin, kamu difitnah, kenapa kamu kasih buah-buahan?" "Ya saya minta maaf, dia
jelek-jelekin saya, fitnah saya, dia kirim pahala kebaikannya dia buat saya tanpa saya harus capek-capek. Saya cuma bisa bales kebaikan dia dengan buah, ya saya harusnya bisa kasih lebih dari dia. Allah. Gitu artinya Om. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin kita, fitnah kita, balas dengan kebaikan. Balasnya dengan kebaikan. Cara terbaiknya begitu. Kalau kita ladenin malah seneng dia. Caranya dengan kebaikan. Tapi kalau fitnahnya sudah membuat kita akhirnya jadi masuk penjara atau mungkin bisa jadi gangguan mental karena dibully, difitnah segala macam, itu tetap kita balas dengan kebaikan juga. Iya. Ya, kita juga harus bisa, klarifikasi kita juga. harus membela diri juga bisa dong. Iya, kita klarifikasi, kasih tahu. Tapi lagi-lagi kan kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk bisa ikut apa yang kita katakan, Om. Klarifikasi. Kadang-kadang orang kalau udah benci itu kan udah keterlaluan. Apa aja baiknya orang itu juga nggak akan bisa Jelek aja terlihat. pokoknya. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan orang kayak seperti itu kan nggak mesti di tangan kita harus membalas. Karena dia tuh akan jatuh dengan sendirinya oleh perilaku dirinya sendiri. Walaupun kita sudah di penjara. Iya. Pantes nggak gue jadi ustadz? Cuap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ATF bersama bintang tamu kita Ustadz Jojo. Ustadz Jojo Ali Yusuf. Jojo Ali Iya, Yusuf. Anaknya Pak Yusuf berarti. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Ustadz, ente dibilang Ustadz gaul nih. Gayanya juga asik banget, anak muda banget. Gen Z lah. Gen Z lah. Gen Z gitu kan. Beban nggak Ustadz? Biasanya Ustadz itu harus membawa dakwah, Berwibawa, nggak bercanda. Begitu tuh. Gimana Ustadz? Karena justru awalnya ketika saya dulu seperti itu, teman-teman saya tuh jadi rada seperti kagok gitu Om berteman sama saya. Jadi kaku ya? Iya, jadi kaku gitu kesannya sama saya. Terus Teman-teman Pak Ustadz jadi gini semuanya. Itu kakunya beda. Iya. Iya, jadi kayak ngerasa beda kan karena tahu dulunya saya seperti apa, tiba-tiba saya jadi seorang pendakwah tuh jadi kayak kaku gitu. Terus ya saya coba membaur lah untuk bisa tampil seperti biasa, sekaligus untuk membuktikan juga sama orang. Kadang-kadang kan ada orang yang memutuskan untuk hijrah, tiba-tiba orangnya jadi religius banget. Iya. Itu mental lamanya sampai nggak pernah mau ketemu lagi. Iya. Sampai kayak ngerasa temennya, lu dosa lu, segala macem lu, jauh dari agama lu kayak gitu. Saya mau memperbaiki citra itu juga, bahwa orang yang beragama, bahwa orang yang mengamalkan agama tuh bisa casual juga, bisa nyantai juga, Bisa gitu. nyantai Bisa juga. diterima juga. Sama Malah masyarakat. sebetulnya lebih masuk dakwahnya dengan gaya-gaya seperti ini ya. Karena mereka-mereka yang mendapatkan tausiah atau nasihat-nasihat itu nggak merasa jadi digurui. Jadi lebih kayak Terus diskusi. nggak jenuh. Nggak jenuh, jadi kayak diskusi Ustaz, Iya, gitu. betul. Lah sama aja kayak Kiai Haji Jainuddin MZ kan itu asik, bercandanya bercanda. juga ada, komedinya juga ada. Habib Jafar, Ustadz Abdul Somad, Abdul kan Somad, sama. Ustaz Somad Humoris juga asik. Juga asik juga, dia gayanya juga asik juga. Tapi ini kan viral nih, Ji. Viral gara-gara iPhone 17 nih. Nyangka nggak Pak Ustadz? Tiba-tiba viral. Iya, rame. Iya, nggak nyangka sih. Ketika jadi di circle saya tuh Om, saya sering bercanda yang nyombong-nyombong begitu. Jadi teman saya itu kayak si Wancoy itu kan. Wancoy. Iya, jadi kan kita sama-sama tahu lah dia dulu ekonomi kita yang orangnya kontraktor, pindah-pindah kontrakan gitu maksudnya kan. Iya kan? Maksudnya ekonominya pas-pasan lah, beli sasetan di warung kayak gitulah. Tiba-tiba alhamdulillah setelah masuk dunia kayak gini, kita punya penghasilan yang alhamdulillah lumayan. Terus pertamanya Wancoy datang, saya bilang, "Sorry, saldo gue kalau di bawah 50 juta, hati gue deg-degan sekarang." Nah kalau orang lain kan nyangkanya betul kata Om kan? Iya. Sangkanya tuh dia sombong, padahal dia lagi bercanda sama kita. Tiba-tiba dia ngeluarin waktu iPhone 16 Pro Max baru keluar. Dikeluarin. Info aja nih, HP termahal di dunia saat ini katanya. Gitu. Bilang ke saya. Sedangkan handphone saya masih handphone layarnya rengat lagi. Saya bilang, wah ntar Inspirasi saya dari tungguin. situ. Iya. Saya bilang, saya tungguin ntar 17 keluar nih. Wah, Bercandaan tongkrongan. Bercandaan tongkrongan. Iya. Nggak baper kayak gitu, asik. bener. Nah pas saya lagi kemarin pergi umroh, pas saya lagi pakai kain ihram, ya saya bilang kan nih umroh ini kayak gini tuh saya garuk-garuk gini pakai iPhone. Orang-orang langsung pada heboh kan, wah udah punya deh gitu. Saya garuk-garuk gini, iya kita tuh nggak boleh terlalu duniawi lah. Tapi Ya, itu kan tapi jok. 17. Iya, kan jok. padahal tujuan saya gencok so begitu. Tapi
Iya, nggak usah lah. Kita di akhirat tuh kan nanti kan amal soleh kita nanti yang dia bawa. Gitu-gitu maksudnya. Maksudnya tuh bercanda. Iya. Orang-orang ya macem-macem lah. Iya. Pasti ada yang ngehead juga lah ya. Wah, masa Ustadz seperti ini gitu Iya, pasti iya, ada. Tapi kalau orang-orang yang tahu antum sih pasti santai mereka. tahu, pasti Emang tahu. gayanya kan gitu. Cuma orang-orang jadi kok Ustadz tawadu gitu-gitu lah bercandanya. Tapi ini mah masih mending, Ji. Kalau teman gua kan bercandanya di tongkrong begitu, tiba-tiba datang nih teman gua nih. Bapak gua udah meninggal. Bapak lu belum. Sombong bapaknya meninggal. Itu lebih parah. Itu lebih parah lagi Tapi tuh. memang sesama temen ya tongkrongan emang gitu, bikin Iya, orang betul, tertawa lah gitu. Tapi apa hukumnya mamerin HP ke Riko Lubis? Kenapa emang? Kenapa Ustaz? Iya, jadi suka mamer-mamerin ke temen gitu maksudnya. Karena temen kadang-kadang jadi nanya beneran punya iPhone 17 kata Iya. si Riko pura-pura bilang, aduh iPhone gue lagi rada error, coba lihat iPhone-nya, coba lihat iPhone-nya gitu. Saya bilang, aduh jangan tongol-tongolin gitu. Jangan lah, saya bilang gitu. Jadi nggak enak ya. Iya. Ustaz, gimana kabarnya Ubi? Alhamdulillah. Sehat ya Ubi? Ya alhamdulillah. Kita Ubi itu? Ubi Cilembu. Ubi Cilembu. Oh, di Cilembu. Jualan Ubi. ubi Cilembu. Ubi yang jualan Pak Ustadz. Enggak, yang jualan ada karyawan-karyawan orang-orang Garut rata-rata. Oh. Namanya Ubi Ustaz. Iya. Tadi saya ubi khas Cilembu doang ketika di konten Grind Boys. Dibilang namanya UU aja Ubi Ustadz katanya. Lucu tuh. Iya. Makanya jadi trademark gitu. Trademark Ubi Ustadz. Jadi Ubi Yutu saya nulisnya Ubi gitu. Yutu, Iya, keren. Ubi Yutu. Tapi agak sedikit jauh ya biasanya kalau ustadz-ustadz itu yang berbisnisnya sarung, ya kan? Peci, baju koko, terus korma, gitu Korma, ya. iya. Ini kenapa ubi? Karena pertama saya lihat yang pegawai saya salah satu itu sebelumnya jualannya itu waktu subuh-subuh Om. Jadi saya kan tahu ilmu. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu ngajarin kalau sahabatnya kalau dagang, kalau usaha, bekerja apapun, waktu yang paling barokah tuh pagi. Oke. Karena ada Nabi sampai ngedoain Allah mau barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah doakan berikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Nah, sahabat-sahabat Nabi ketika tahu di situ mereka berangkatnya tuh pada pagi. Makanya salah satu fakta yang paling aktual tuh di antara tokoh-tokoh ahli dunia tuh kebiasaan orang-orang terkaya di dunia tuh mereka tuh bangunnya subuh Om. Iya, pagi. Jam 3, ya nggak usah jauh-jauh. Hotman Paris saja live TikTok udah dari subuh tuh kan. Iya, Kayak gitu mah rata-rata waktu pagi tuh waktu yang Allah letakin keberkahan memang. Kalau mau cari rezeki tuh apapun walaupun kelihatan kita nggak dagang. Misalkan Pak Haji Andre, Om Sule pagi-pagi sudah buat format untuk nanti ngejokes apa segala macam. Pokoknya bekerja di pagi hari aja karena itu letak keberkahannya di situ. Gitu. Iya, saya juga sering bangun pagi tuh terasa nih. Sekarang kan gua bangun pagi tuh jam 5 pas azan gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, tiap pagi tuh udah pada nangkring yang nagih. Loh itu kan berkah. Iya, berkah dong. bener. Iya. Tapi awal viralnya kapan Pak Ustadz? Ustadz dulu tuh pertama kali orang notice, Ustadz Jojo nih asik nih, seru nih. Itu awalnya kapan tuh? Pas bulan Ramadan lalu, Green Boys Ramadan. Green Boys sama Gofar Ilman, Riko Lubis, sama si Wancoy. Itu emang tongkrongan loh, Tat? Iya, memang teman-teman lama. Oh, itu teman-teman lama. Kita bikin sebulan penuh, setiap jam 5 tayangnya, itu sebulan penuh dan alhamdulillah emang lumayan rame banget lah gitu. Sampai acara di mana-mana diundang kayak gitu sih. Om. Jadi waktu pembukaan Warkopolim, antum datang nggak? Oh iya datang kan? Datang. Ini Ada. kan grupnya si itu Ancol. Iya, semua tuh Gofar. teman-teman lama saya semua. Oh gitu, baru tahu gue. Gitu. Iya. Jadi situlah awalnya viralnya. Dari tuh ya. situ di awalnya terus orang-orang kayak ngeliat, wah ini kok rada beda ya mau nongkrongnya secara kan backgroundnya si Gofar Ilman, Wanco yang kan yang kayak anak klub kayak gitu Iya, lah. iya, Kok iya. lu mau duduk di situ Tiba-tiba, terus malah ngajarin agama dan mereka juga mau belajar agama gitu. Iya. Oh enak kalau gitu mah ya. Itu kerennya. Jadi bisa masuk ke anak-anak muda karena penyampaian Ustadz Jojo tuh ya nongkrong banget gitu, anak nongkrong banget. Katanya Gofar Hilman mau hijrah bentar lagi gitu. Iya. Mereka ada rencana sampai mau umroh sih Om. Itu kan sebuah hal yang Masya sangat Allah. aneh juga Iya, gitu iya, ya. Mereka sampai mau umroh karena tanya-tanya karena stigmanya katanya kan orang kalau umroh haji tuh nanti dibales di sana kan katanya Takut, buruk kan. jadi Nah, takut. saya bilang itu stigma aja. Oh Saya dia bilang. jadi bertakut ya? Iya. Ini jangan gitu. Kadang-kadang mungkin ada dari 1000 kejadian, ada 1000 orang ya paling 1 orang Iya, kejadiannya. iya. Itu yang 999 Aman-aman aja. Iya. Bener. Waktu saya umroh juga satu kejadian yang bikin sakit badan loh. Saya kan pakai tato tuh. Iya Om. Pas ada orang tinggi gitu.
Gambar-gambarin. Karena lu tatoan? Karena gue tatoan. Iya. Pas begitu dia habis mukul, terus ada orang lewat, tatonya lebih banyak dari gua. Dia bilang bingung. Nggak berani, orangnya serem. Gua kan masih kemong dulu. Iya. Oke. Tapi nggak pantas sih dia kayak begitu. Ya harusnya sih nggak Ya mungkin dia gitu. jemaah dari ini yang merasa dia tuh Lah, umroh kali mungkin. Master Limbat aja disuruh ini. Disuruh ngomong. Ditahan dulu di imigrasi. Karena bertari kan. Karena ada tarinya, Pak. Gitu-gitu mukanya. Iya, itu cerita tuh si Master Limbat tuh waktu itu pengalaman dia umroh. Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Ustaz, ini Wancoy kan juga istilahnya anak nongkrong lah ya bareng kita tuh. Katanya lu abis tiap ceramah gitu, keluar dari masjid, terus nungguin amplop gitu. Ini Wancoy yang bilang, emang bener? Enggak, jadi kalau misalkan saya bikin program makan kuliner di mana, saya ngejokes juga, misalkan kayak saya datang ke restorannya Om Sule, Om Sule ada souvenir makanan. Om, ini ngomong-ngomong kalau mau beli gini di mana, kata Wajib? Paling bisa lo emang gitu maksudnya. Ini Ustadz yang ini emang paling bisa, emang modal ngomong dong udah dapet nih gitu. Dibecandain, padahal saya ngejokes doang biar maksudnya kayak, Om ini kalau mau ini belinya di mana ya? Pasti kan Om Sule kan, Om nggak usah buat Ustadz nanti ada. Nanti ada, iya. Oh, oke. Oh gitu. Tenang aja begitu. Nah Wajib udah gitu, emang ini bener-bener nih kayak gitu. Iya, disangkanya begitu. Biasa kan kalau habis acara kan yang lain-lain, misalnya acara pengajian, boxnya 1, biasa Ustadz nentengnya 2, kayak gitu. Suka lebih sendiri. Tapi akal-akalan kayak begini nih, sebenarnya itu teman kita, mungkin senior kita lah. Stop lu, ada anjing ngomong. Lagi syuting, Pak. Lu udah tahu ada Ustadz bawa anjing lu kemarin. Enggak kan biar tahu tentang hukum najis gitu. Kaget, gonggong begitu. Tapi kan padahal mulut manusia yang lebih Ada senior kita Om Anwar Fuadi, itu saya punya cerita lucu, Ustadz. yang amen. Iya, beliau tuh emang orangnya bercanda banget, makanya alhamdulillah panjang umur tuh beliau tuh. Jadi waktu saya umroh sama Om Anwar nih, sama Om Anwar sama Deddy Mizwar waktu itu dalam rangka kita bersyukur film Kiamat Sudah Dekat tuh meledak. Zaman kita dulu tuh, umroh lah kita. Lagi jalan-jalan gitu, saya sama Om Anwar nih, jalan ke toko-toko jual-jual minyak wangi lah apa segala macem. Terus pas masuk, Dre, lu lihat gua nih, gua bisa dapat minyak wangi gratis. Lihat itu bukan? Iya. Masa sih Om? Nah, lu lihat nih. Masuk dia ke dalam. Kebetulan Om Anwar nih pinter juga bahasa-bahasa Arab gitu kan. Sama bahasa-bahasa India gitu-gitu. Nggak ngerti lah bahasa-bahasa Arab. Terus dia gini. Pas lagi bercanda-bercanda ngomong, tau dia nyanyi. Mandole, merah tandole. Nah, gitu-gitu joget-joget. Itu yang penjual minyak wanginya ketawa kan. Tahu lagu itu kan. Terus habis itu bercanda-bercanda, habis itu pas mau pulang, ini minyak wanginya bahasa Arab dikasih. Karena dia suka ini orang nyanyi. Terhibur. Ambil. Ngamen dia. Ambil. Dapat kan. Masuk lagi ke toko sebelah. Gua lihat lagi, dapat lagi Indre. Mandul nyanyi lagi di toko sebelah, dapat lagi. Begitu udah ketiga kali, satu lagi, Om Anwar sendiri aja deh, gue malu. Udah 2 kali dapat gratis. Iya bener. Udah habis itu gue balik, gue nggak berani lagi ikut sama dia. Lucu banget Om Anwar tuh. Begitu aja dapat ini loh, dapat minyak wangi. Bagus. Om Anwar ya Allah. Nah kalau Ustadz sendiri mandole juga nggak? Kan dia cuma bercanda. Tapi kalau misalkan dalam ngobrol atau ngomong tuh, Ustadz tuh punya ciri khas, dia selalu pakai alias. Alias itu. Jadi alias gara-gara kan apa gimana? Elias itu. Itu jadi dulu kan background saya kan pernah penjara Om. Terus di dalam penjara itu kalau nyebutin narapidana dia harus nama asli sampai alias-aliasnya. Misalkan Om Sule Ferdinand, alias Sule Prikiteu, alias Sule SOS, gitu kayak gitu. Pokoknya semua alias-aliasnya disebutin. Jadi lucu gitu kan. Nah, saya sering bercandaan gitu. Misalkan, wah gue mau ketemuan sama cewek nih di Pacific Place alias Smallklander gitu. Jadi perbandingannya jauh banget gitu ya. Dari Pacific Place aliasnya ke Smallklander. Iya benar. Kayak gitu. Jadi saya suka bercanda alias begitu. Jadi orang udah dengerin serius. Kayak waktu itu ada pernah Om. Jadi saya jenguk teman saya dalam penjara kan. Saya bilang, itu ada kasus apaan tuh di dalam? Saya bilang gitu. Ada tuh Ustadz masuk penjara. Waktu di Green Box saya jelasin kan. Ya namanya Ustadz, namanya manusia juga masuk penjara. Kasusnya apaan tuh? Saya bilang,
Ya, agent travel umroh kan miliaran tuh duitnya, jadi ya wajar lah kena kasus. Alias rebutan khotib Jumat, saya bilang gitu. Dia rebutan khotib Jumat, Om. Jadi misalkan Ustadz yang akan khotib Jumat ini adalah Ustadz Sule Ferdinand gitu misalkan. Oke, tiba-tiba Om Andre, Pak Haji Andre datang nih. Di kontak juga untuk jadi khotibnya loh, kan saya ini yang harusnya. Ini nggak bisa dihubungin si Pak Haji Andre. Tiba-tiba datang berantem pukul-pukulan, dia masuk penjara. Ya Allah, karena rebutan khotib Jumat. Iya, rebutan khotib Jumat dilaporin. Kasusnya apa? Rebutan khotib. Gak asik banget. Kan lucu kan kalau misalnya lagi di sel. Kasus apaan lo? Bunuh orang. Serem. Apa lo? Ranmor. Serem. Kasus apa lo? Rebutan khotib Jumat. Aduh, ya ampun. Padahal niatnya mau ibadah loh itu. Mau jadi khotib. Iya. Gara-gara berebutan jadi masuk penjara. Ya namanya juga manusia. Iya. Waktu ketemu Green Boys tuh gimana awal mulanya? Gue pikir lu satu geng sama mereka. Sebelumnya memang setiap puasa kita sering bikin konten, dia sering undang saya. Selama 2 tahun berturut-turut, pertamanya satu-satu, pas tahun ketiga dia bilang kita bikin coba yuk sebulan penuh mau nggak lo? Langsung 30 episode kita bikin. Pecah ya tuh. Udah, iya alhamdulillah langsung ramai jadi bahan perbincangan orang gitu. Lu kalau tahu cerita hidupnya Ustadz Jojo, ini lo ngeri juga lo. Ya nanti saya tanya ChatGPT. ChatGPT aja. Tapi ini ada 3 member Grand Boys. Dari tiga member Grand Boys, siapa yang paling taat beribadah? Rico Lubis. Oh, Rico Lubis. Paling taat, dia bener-bener ngamalin kayak misalkan saya kasih tahu ilmu tentang keutamaan sedekah subuh, sama dia bener-bener dipraktekin tuh. Keutamaan sedekah subuh kan, kalau sedekah waktu subuh kan sedekah yang paling utama di antara waktu-waktu lain. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nangkring tiap subuh itu, kalau punya kelebihan, justru itu memang jalan pemberi rezeki yang paling baik. Karena ada malaikat khusus yang mendoakan buat orang yang bersedekah di waktu subuh, di waktu pagi hari itu. Ada malaikat khususnya. Dan ada malaikat juga yang mendoakan buat orang yang koret gitu, pelit gitu. Didoain juga sama ada orang pelit, hartanya banyak, dia pelit, dia koret, didoain juga. Oke. Nah, ceritain juga dong Ustadz, kenapa Ustadz akhirnya memilih mu'alaf? Sebelumnya kan Kristen. Iya, Kristen. Kenapa memilih Islam? Kayak dulu sebelum saya masuk penjara itu, saya kayak ngerasa hidup hari-hari narkoba, nggak hanya narkoba, Om, jualan narkoba juga. Kan daerah saya Manggarai kan parah, Om. Di daerah saya itu sampai ada anak muda, itu dia cerita sama saya, income-nya dia itu seminggu tuh 25 juta dia. Jualan itu. Bisa 100 juta sebulan ya? Iya, dia jualan itu. Jadi umur masih 18 tahun. Udah biasa tuh daerah saya umur 18 tahun udah jualan kayak gitu. Nah, dulu saya juga pas umur 22 akhirnya ketangkep. Saya kayak ngerasa udah di titik jenuh, Om. Narkoba mulu, ke diskotik mulu, ke kota tiap malam. Bosan gitu, maksudnya masa hidup mau gini-gini aja, sebenarnya tujuan hidup kita ini buat apaan? Iya. Pas saya masuk penjara, saya baru kayak dapet firasat gitu, kayaknya saya bakal nemuin sesuatu nih. Nah, di dalam polsek itu saya nontonin orang tuh, Om, sholat, Om. Jadi orang sholat, cuma lucu pada berantem. Jadi berantemnya yang jadi imam siapa? Gara-gara, enggak lo jangan lo, imamnya lo maling kotak amal katanya gitu. Jadi ada kasus maling kotak amal. Dia jadi imam sholat berjamaah, ada yang protes. Kata maling kotak amal, lu bener narkoba katanya. Emang lo imamnya katanya? Enggak. Udah siapa nih jadi yang imamnya nih? Pada berantem tuh. Udah ini aja nih 303 judi katanya gitu. Wah, judi lagi. Akhirnya diputuskan, Om. Udah nih yang paling ringan aja. Akhirnya jadi imam penyebar paku payung di jalanan, Om. Dia akhirnya tuh jadi imam tuh. Lucu kan, penyebar paku payung pas masuk mukanya bengep-bengep digebukin warga kan. Jadi imam mukanya bengep-bengep, Om. Nah, akhirnya dia tuh, saya nontonin aja gitu. Kok lucu juga ya. Lama-lama tergugah lah, Om. Gitu kayak di ruangan gitu kan, ruangannya sempit. Terus kira mau sholat, kita duduk di belakang. Kita non-muslim menghormatin. Cuma ngeliatin orang sholat. Terus kayak bilang, kayaknya ini nih yang saya belum cobain di dunia gitu. Akhirnya mulai belajar. Tanya-tanya di situ. Akhirnya mu'alaf lah ya. Mu'alaf akhirnya. Nah, mohon maaf, Ustadz ini asli mana? Aslinya? Ayah saya orang Manado. Oh, Manado. Ibu orang Jakarta. Lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, berarti ibunya di Manado,
ayahnya di... Ayah sama ibu udah di sini, dari Manado pindah ke sini. Oh, saya kirain pisah-pisah, enggak ya? Oh, enggak juga Om. Jadinya kapan sih kalau bisa Ada dulu ada istilah bilang bubur Manado Iya. sama bibir Manado. Apa beda? Manado kan kalau plesetannya menang nampang doang. Jadi gayanya orang Manado tuh Om udah terkenal tuh. Boleh kalah nasi asal jangan kalah aksi. Pokoknya yang penting gaya dulu Iya, ya. makan nasi sama minyak sama ikan nggak apa-apa. Yang penting kalau keluar wah Trendy, elah. keren. Iya, keren gitu Tapi kan gayanya. Manado cakep-cakep ceweknya. Iya, emang cakep-cakep. Cowoknya Om. juga cakep-cakep Le. Cowoknya juga iya. keren, Kan tapi Manado ada yang Manado yang kayak Chinese gitu agak udah putih-putih. campur ya. Nah, ada yang Manado yang hitam kalau kayak bapak saya kayak saya Manado hitam tuh yang di laut. Gitu. Makanya Ada dibilang yang bubur Manado tuh karena memang bubur Manado tuh enak. enak bener. Ya berarti sama bubur Manado sama bibir Manado enak. Nah itu melesetin di bubur jadi bibir Iya, Manado. bener. Cewek-cewek Manado kan cakep-cakep Iya, tuh. Davina Karamoy, Davina Karamoy. Angel Karamoy. Angel Karamoy. Amanda Manopo, oh, tuh orang Manado. Kita dulu pernah Stinky manggung di Manado, Iya. Om. Itu namanya yang itu loh. Mega Mall. Gedung Juang bukan? Oh iya iya. Ada Iya, Gedung Juang. Iya iya. Kita manggung di situ, terus makannya itu yang kayak kafe tapi di pinggir laut gitu, keren banget. Kayak perahu, Seafood, kayak iya, perahu iya. gitu. Bentuknya kayak kapal perahu gitu. Masih ada nggak tuh sampai sekarang tuh? Lupa. Aduh, dulu top banget tuh gede. Jadi bentuknya kayak perahu, kafenya di pinggir laut gitu. Wah, asik banget tuh. Bubur Manado tuh enak banget ya. Ikan asin, pakai enak. sambal terasi. Ada bayam, Ada bayamnya. Enak banget tuh. Enak banget itu. Apalagi kalau kita lagi kena gejala tipes tuh. Makan itu kambuh lagi tuh. Sambal. Berarti kecil sampai umur berapa tuh di Manado? Enggak, waktu tahun 2006 aja saya kan dibaptisnya di sana Om. Oh, di Manado. Di gereja di sana, dibaptisnya terus balik kehidupan kayak kuliah sampai terakhir nih ya di Jakarta. Di Jakarta. Nah, tapi mohon maaf, orang tua berarti agamanya sama dong sebelumnya. Agamanya kalau beda agama. Oh beda? Iya, beda. Oh, Papa, beda-beda. Ayah Kristen. Ayah Kristen. Gitu. Kita cowok bertiga tuh Kristen semua. Itu bapak gitu. Ibu? Islam. Ibu Muslim. Oh Muslim. Berarti dulu ikut ayah, sekarang ikut ibu. Iya, betul. Dan itu udah nggak masalah ya, maksudnya toleransi gitu ya? Iya, nggak masalah sih Om. Sebenarnya toleransi aja. Iya. Nah zaman sekarang tuh khotbah depan anak Gen Z tuh suka kesel nggak? Ya pertanyaan-pertanyaannya konyol-konyol sih Om. Iya kan? Saya lebih ke coffee shop sekarang. Kayak di Bandung kemarinan kan udah di booking di masjid yang Trans tuh, masjid agungnya tuh. Iya iya. Anak-anak Bandungnya nggak mau pindahin ke coffee shop aja katanya gitu. Jadi dakwahnya tuh di coffee shop Om, di Bandung. Culture-nya begini sekarang katanya di Bandung. Jadi saya dakwahnya di coffee shop. Ya pertanyaannya jadi ya mohon maaf maksudnya ada teman-teman yang pengen belajar agama. Kadang-kadang dia mungkin pacaran gitu, ceweknya masih pakai celana pendek tapi dia pengen dengerin ceramah gitu. Iya, Mungkin iya. kalau datang ke masjid dia harus pakai mukena dulu, pakai apa. Makanya dia mau jadi kesannya santai. Dibikin asik gitu ya. Yang nanya- penting kan ilmunya mungkin gitu. Betul, tapi pertanyaannya relate sama kehidupan dia kayak masalah. Biasalah kayak masalah sama orang tua, kok taunya ada anak aja yang durhaka sama orang tua. Kok kenapa orang tua nggak durhaka sama anak, baru saya jelasin gitu. Nah, contoh pertanyaan yang paling agak-agak ngeselin tuh anak-anak Gen Z misalnya gini. Ustadz, ini kalau ada orang nabung di celengan babi, itu apakah jadinya itu uangnya uang haram? Iya iya iya. Gitu. Nah kalau dia kan ini nanyanya kocak tapi bercanda. Tapi kalau saya lucu-lucu tapi serius. Serius tapi jadi lucu. Contohnya gini, mohon maaf. Dia bilang, Ustadz, ada teman saya kaum pelangi nih katanya cowok. Saya sayang sama dia, Ustadz. Maksud pengen dia supaya jadi normal. Boleh nggak saya ajak ke tempat pijit plus-plus? Saya sewain cewek yang grade A+, terus dia ntar normal, saya dapat pahala nggak? Katanya gitu. Itu tuh. Saya bilang, rumit. Saya pikir dia bercanda nggak, Sat, tolongin Sat, serius. Nih saya nanya serius buat teman saya. Kalau seandainya teman saya normal, gara-gara saya bayar nyewa pijit plus-plus, yang ceweknya cantik, terus saya dapat pahala nggak? Saya bilang, rumit juga ya. Maksud jadi bener sayang dong Bener, ke temennya iya, gitu kan, ngebantu biar temen. biar dia temennya lurus lagi. Cuma Iya, caranya. caranya. Ya Ada kayak gitu-gitu Om. Problematikanya. Tapi dijawab tetap. Saya jawabnya serius juga pernah, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz, saya lagi ada masalah berat nih, Ustadz. Oh, kenapa masalahnya? Pacar saya hamil, Ustadz.
Oh, berat banget tuh. Saya bilang, iya kan, saya bilang pacar saya hamil. Oh, ini saya udah sering dengar gini. Iya. Terus ya udah kalau begitu tanggung jawab dong sebagai laki-laki. Saya bilang nikahin. Iya, permasalahannya istri saya belum tahu, Ustaz. Wah, aduh. Saya bilang yang pertama aja tadi saya lagi mau mikirin masalahnya, dia tambah lagi yang kedua, dia bilang tapi permasalahannya Ustaz, istri saya belum tahu nih katanya gitu. Kalau gitu sekarang saya mau nanya Ustadz. Boleh. Boleh Tat ya? Boleh. Jawab nih Tat. Iya. Bener nih Tat, katanya bilang istri itu membawa rezeki. Setuju ya? Betul. Karena kan ketika orang berpasangan jadi suami istri, si suaminya jadi makin Iya. bagus karirnya, Betul. istri membawa rezeki. Nah kalau misalnya dia nikah lagi, kedua, ketiga, keempat, berarti rezekinya makin banyak dong Ustaz? Iya, jadi sistem rezeki itu yang pernah saya pahami dari guru-guru saya itu kayak toren, Om. Jadi kayak misalkan anak istri kita tuh sebenarnya sudah punya torennya sendiri. Jadi torennya dia misal 5.000 liter. Torennya Pak Haji Andre 10.000 liter. Torennya Om Sule 10.000 liter. Sampai kapanpun Om hidup di dunia ini, toren Om, rezeki Om akan segitu. Bisa ditambah dengan amal-amal kebaikan, contoh dengan bersedekah. Itu bisa dilipat gandakan torennya, rezekinya gitu. Nah, semua yang dari istri kita itu dan anak-anak kita itu, semuanya rezekinya Allah salurkan lewat torennya si bapak ini. Sebenarnya rezekinya itu. Jadi boleh tuh punya istri 1, 2, 3, 4. Maksud Pak Andre dengan doa istri 1 aja rezeki Pak Andre banyak. udah segitu. Betul, Om, boleh. Berarti kalau istrinya 2, boleh. Enggak, tapi niatnya, mohon maaf, maksudnya Ibadah. kalau punya kemampuan, pertama niatnya untuk membantu kehidupan orang lain juga, kayak gitu. Iya. Kayak saya pernah tour guide-in orang Pakistan. Tiba-tiba, oke, ada teman saya orang US bilang, tahu nih saya punya tamu, dia pengen minta anterin kamu. Ya, saya bawa mobil terus saya jemput dia. Titiknya di mana? Pas saya lihat dia kasih tahu ini mungkin malu-malu. Pas oh puncak nih saya bilang. Puncak ke Cimandi gitu. Oke, udah tua, umur udah 73 tahun. Umur udah 73 tahun saya anterin ke sana ngobrol-ngobrol. Dia cerita, saya punya istri di Pakistan, saya punya istri di Thailand. Dia bilang, dia punya 2 istri, dia punya garment lah, pabrik garment gitu. Dia bilang dia orang mampu. Gitu. Terus pas datang ke ini, saya ditaruh di pojok. Kata kamu diam dulu di sini ya gitu. Cuma kan jiwa detektif saya nyala juga nih kan. Kenapa saya taruh di sini dia kemana ya kan? Penasaran saya pura-pura ke WC, ke toilet. Kata dulu ketemu perempuan 2 orang. Lagi ngobrol-ngobrol kita udah selesai. Oke, udah selesai di mobil dong pas jalan balik. Saya bilang, Mister, baik nih, saya bilang gitu. Tadi, ya tuh, ada apaan tuh tadi, ngobrol apaan? Iya, sebenarnya saya pengen nikah, ada perempuan itu. Saya bilang, umur udah 70 tahun nikah, saya bilang. Umur Mister 71? masih 73. Oh, 73. Masih bisa, saya bilang, umur 73. Saya bukan masalah itu, dia bilang begitu. Saya orang yang nggak suka minum alkohol. Saya nggak suka orang yang suka kehidupan malam. Saya punya banyak harta. Saya bingung harta saya digunakan untuk apa. Jadi saya nikahin orang ini. Saya pengen belikan dia rumah. Ibadah. Saya pengen iniin hidupnya. Dia bilang kayak begitu. Karena saya sudah punya istri juga. Jadi menurut saya bingung. Uang saya ini mau kemanain gitu. Jadi Keren lebih dong ke, kalau. jadi lebih ke ngasih. Iya. Ya ibadah berarti. Kalau ininya nggak bodo amat. bodo amat. Ya kalau istrinya ridho boleh Om. Tapi kalau istrinya nggak ridho nggak sah. Itu malah haram pernikahannya dong. Berarti harus tetap ada izin dari. Iya. Dia harus menceritakan. Masalahnya si cewek yang akan dikasih ini kan dia masih muda pasti. Iya kan? benar. Terus kalau dia udah nggak bisa, yang ini mikir nggak apa-apa deh. Penting gue dapat hartanya. Ya, Bisa kalau- jadi begitu nggak tuh? Iya bisa. Nah, Tapi terus, kalau terus nanti si istrinya itu nyari di mana? Iya itu dia. Itu urusan dia. Kalau perempuan kan beda sama cowok. Perempuan mah bisa nahan sampai Iya, 4 bulan benar. juga masih bisa nahan. Iya, katakanlah 4 bulan kan cepet. Lewat 4 bulan? Ya beli apa kek kan banyak tuh. Gitu ya? Tapi Om salah satu faktanya itu memang perbedaan prototipenya laki-laki sama perempuan kan Allah ciptain. Makanya kalau kita orang Muslim keyakinan kita kan di surga laki-laki itu dikasih bidadari, ya Betul. kan? Kalau perempuan orang-orang menyangkanya dikasih bidadara, bukan. Jadi perempuan wanita yang masuk surga itu nanti dia dikasih perhiasan sama Allah, dikasih perhiasan, dikasih istana yang baik. Kenapa? Karena fitrahnya perempuan nih demennya sama perhiasan. Kalau kita laki-laki fitrahnya emang demen sama perempuan. Kalau laki-laki normal kita Om. Iya. Begitu itulah di situ perbedaannya. Makanya pernah nemuin konten nggak ada orang yang perempuan nih, misalkan dia punya pasangan dia kayak raya, tiba-tiba dia masuk dalam rumah selingkuh, pasangan dia pura-pura nggak ngeliat, oh ya nggak apa-apa. Tuh ada tuh pernah konten saya lihat kayak gitu. Nah itu aja penggambaran bahwa perempuan menerima bahwa selama kehidupannya dia cukup, masa bodoh laki gua.
Normalnya begitu. Itu karena penggambaran wanita di surga tuh kayak gitu, Om. Kalau dia udah dicukupin hidupan, udah bergelimang perhiasan segala macam. Makanya kan prince-prince Arab tuh kayak gitu, istri 3-4, mana ada dia mau marah-marah gitu segala Malah macam. kita tuh diledekin sama orang Arab. Bininya berapa? 1. Iya, bener. Iya gitu. Iya, ya asalkan bisa mampu dan adil aja, Dan Om. adil. Nggak, itu Sebenarnya kan- kalau bicara adil sih nggak bakal adil. Star. Iya memang. Namanya kita punya hati. Adil secara perasaan emang nggak bisa, Nggak Om. bisa, betul. Mungkin Tapi- adil secara harta, iya. Iya. Betul. Tapi bukan berarti misalkan istri pertama kita diberikan mobil Alphard, istri kedua harus Alphard juga. Enggak, itu bukan nama adil, nggak gitu. Kalau yang kedua dibelikan Innova udah cukup, ya adil. Adil. Sama-sama seneng, yang satu seneng dibelikan Alphard, yang satu seneng dibelikan Innova, ya udah adil itu. Iya. Nggak harus nilainya sama. Iya. Yang lagi rame nih, ada istri minta ridho suami, Mm-mm. Pak Ustadz. Terus emang Minta harus, ridhonya sering terus-terusan gitu. terus-terusan. Emang harus gitu? Iya, kalau misalkan minta ridho suami, seorang wanita tuh setiap dia keluar rumah. Emang wajib kan? Harus itu. Dia mau kemana aja harus kasih tahu. Iya, makanya Pak Ustadz nih, maaf banget Pak Ustadz. Ini gue cara selannya gimana ya? Tekan dong. Punya handphone baru nggak ngerti. Dikunci tuh. Ya buka kuncinya. Gak bisa gue bukanya, kan ini baru. Pakai password lu dong. Gak bisa gue. Gimana ya? Tinggal ditekenin sambil. Oh gitu ya. Udah deh, tuh gue buang aja deh. Ini ambil nih, gak usah nih, lu benerin deh. Ustadz, apa hukumnya asisten yang ngeselin tuh? Hukumnya? Tadi kita Ustadz, iya, Masalah ridho ya. Maaf, Iya. Ustadz. Seorang wanita memang harus begitu, Om, minta ridho. Ketika misalkan, wahai suamiku, saya mau izin mau keluar rumah, dia harus. Kalau dia nggak izin sama suaminya, mohon maaf, setiap langkahnya di setiap keluar rumah dia bakal diintilin sama setan, bakal digoda dia. Itu bakal bisa membawa dia kepada hal keburukan atau dosa gitu. Makanya harus minta ridhonya. Bahkan kan ada ceritanya kan di Nabi Muhammad SAW pernah ceritain, ada seorang wanita, dia suaminya mau safar pergi jauh, mau pergian jauh, suaminya titip pesen, nanti selama saya pergi kamu jangan keluar rumah, bahwa kamu standby aja di rumah, jangan keluar kecuali perkara-perkara yang sangat darurat, pokoknya kamu jangan keluar rumah. Nah, ketika dia udah jalan perjalanan, ada yang ngasih informasi, ayahnya si istri ini sakaratul maut, mau meninggal dunia, dikasih tahu, tapi dia ingat pesan suaminya. Nggak mau keluar rumah, padahal kalau dia ke rumah ini suaminya boleh-boleh aja. Iya. Cuma karena dia inget pesan suaminya, nggak mau saya keluar rumah. Akhirnya setelah berapa hari kemudian dikabarin, ayah kamu udah meninggal dunia. Ternyata dia kayak ada rasa nangis, nyesel nggak sempat itu kan. Setelah malamnya dia tidur, dia mimpi ayahnya itu datengin dia ke mimpinya, dia dibilang, nak terima kasih banyak. Sebab ketaatan kamu kepada suami kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan saya surga, katanya. Masya Allah. Sebab ketaatan kamu kepada suami kamu, katanya begitu. Katanya bener nggak Ustadz, suami itu adalah surga kedua? Betul, bukan surga kedua, pintu surga utama bagi seorang istri, satu-satunya, Om. Jadi kalau laki-laki kita sampai kapanpun kita akan jadi milik ibu kita, Om. Mau sampai kapanpun kita tuh. Istilahnya surga kita tuh di Ibu kita. kaki ibu kita. Telapak kaki ibu. Tapi kalau seorang wanita itu ketika dia sudah menikah, surganya dia ada di laki-laki, di suaminya, Om. Iya. Makanya seorang ayah itu ketika memberikan wanitanya kepada calon suaminya itu, dia harus memilih benar siapa itu suaminya, laki-lakinya. Karena setelah itu dia tahu resikonya kalau istrinya nggak naatin dia, ya itu bukan dosa lagi. Iya, iya. Karena yang mulai saat itu yang dia taatin adalah Suaminya. Beda sama kita, Om. Mau sampai kapanpun kita harus ikut taat wajib kepada ibu kita. Iya, Itulah bedanya laki-laki. Tapi ada juga seorang ibu yang berbicara bahwa kalau harus memilih, kamu memilih ibu atau istri. Tapi ibunya bilang kamu harus memilih istri karena yang merawat kamu itu adalah istri. Iya. Ibu tidak mungkin merawat kamu sampai kamu meninggal. Iya, nggak apa-apa. Itu berarti artinya ibu, alhamdulillah, ibunya berarti baik perilakunya, kayak udah kamu yang penting utamain istri kamu. Artinya kan keridoan ibunya Keridoan terhadap ibunya. itu yang paling penting. Beruntung kalau dapet yang begitu. Yang repot kan kalau dua-duanya ini. Iya, Tengkar kebanyakannya ini kan agak gitu ya, repot. Pak Ustadz, yang benar. Bagaimana seorang ibu bisa memberikan keridoan Iya. kepada si istri Iya. apabila si istri pun juga memperlakukan ibunya seperti itu. Iya, betul. Karena hukumannya, ya, hukuman yang akan kita dapat
perilaku kita kepada ibu kita itu akan mencerminkan bagaimana perilaku anak kita kepada kita. Betul. Kalau kita taat sama ibu kita, Iya. makanya kalau kita meyakinkan sama istri, kenapa sih kamu sayang banget sama ibu kamu? Karena saya tahu di agama Islam, orang yang taat kepada ibunya, hukumannya adalah anaknya akan taat kepada saya. Betul. Kamu mau nggak ditaatin sama anak kamu? Kalau mau, izinin saya berbakti sama ibu saya. Karena itu udah semacam karmanya begitu. Hukum alamnya. Hukum Pak Ustadz. alamnya begitu, Saya ngerasa- sunatullahnya begitu. Saya juga ngerasa itu, Pak Ustadz, ketika saya tidak ngerepotin orang tua. Alhamdulillah, anak-anak saya juga tidak ngerepotin saya sampai sekarang. Iya, Kerasa emang banget. pasti begitu. Cuman ini ada satu pertanyaan yang dari dulu saya dari kelas berapa ya Pak Ustadz? Lupa lagi lah, kelas 2 SD lah. Pernah sekolah dulu? Pernah loh. Pernah. Kenapa istrinya Fir'aun masuk surga? Istrinya Firaun. Iya. Karena yang pertama dia selalu sabar akan tingkah suaminya. Yang pertama. Dan yang kedua dia itu beriman kepada Allah. Karena dia melihat tanda-tanda di diri Nabi Musa bahwa dia seorang nabi, terus kebenaran Islam gitu. Dan dia sangat sabar terhadap takdir yang itu, suaminya bejat tapi dia sabar. Menghadapi Iya. semua perjalanannya. Iya kan akhirnya kan dia kan dibunuh sama Firaun kan. Akhirnya dibunuh, disalib dia, dipotong akhirnya sama suaminya sendiri, sama bala tentaranya. Karena dia tetap sabar, gara-gara ketahuan dia masuk Islam. Iya. Dia beriman sama Allah, Siti Asia. Oh, itu mungkin yang masuk surganya. Iya, dan dia sabar, dia tetap karena urutannya kalau misalkan suaminya sebejat itu mengajak dia untuk mengingkari Allah, nggak boleh. Kita harus tetap taat sama Allah. Betul. Iya. Prinsipnya begitu. Kalau misalkan Secara manusiawi dia taat kepada suaminya, tapi ketika Iya. soal akidah, kepercayaan dia kepada Allah. betul, kalau misalkan kamu harus taat sama suami, kamu harus jangan sholat, ikutin kata suami, nggak boleh diikutin. boleh diikutin. Itu nggak wajib perintahnya. Iya. Putus. Nah Pak Ustadz, ini banyak banget pertanyaan dari netizen nih. Kita ada beberapa yang udah kita saring. Kalau diajak ke diskotik sama temen, itu dosanya kita yang nanggung apa teman yang nanggung? Dosanya berdua, Om. Tapi kalau Jadi- misalkan yang bayar, Yang bayar apa lagi? Tapi sebelum ke sana kita apabila kita apa boleh kita menjudge bahwa diskotik itu tempat dosa? Ya itu dia. Kan belum tentu. Betul, Karena karena diskotik kan bisa jadi itu tempat usaha, lalu kemudian karyawan-karyawan yang bekerja bisa mendapatkan uang untuk nafkah dia kepada keluarga. Kan nggak semua diskotik tempat dosa. iya betul. Tempatnya nggak dosa. Orang-orang di dalamnya mungkin yang melakukan minuman Iya, keras betul. atau apa. Saya pun pernah dakwah di diskotik di klub malam juga. Jadi artinya kalau misalkan di kalimat yang ini mengajaknya kepada perkara yang haram yang nggak baik, nah itu misalkan ada orang baru pertama kali kita ajak ke diskotik gitu. Kalau diskotik di era dulu, misalkan dulu saya kan terkenal diskotik ya, di situ mau narkobaan, mau ekstasi gitu kan. Dia pertama kali menggunakan itu kita yang ajak, sampai seumur hidupnya dia begitu, itu dosa jariahnya akan kepada yang ngajak. Yang ngajak. Itu Tat, dia. kita ilustrasiin. Ini diskotik. Ya. Dibangunlah diskotik nih. Kita bilang kan tadi bahwa diskotik itu tempat dosa atau enggak. Ah. Ini diskotik kita bangun. Ya. Terus di dalamnya terjadilah transaksi narkoba, minum-minuman keras atau segala macam. Yang dosa tempatnya atau orang-orang di dalamnya? Orang yang melakukan, tapi kan sebagai owner dia punya pertanggungjawaban. Nah, dia boleh melarang. kenapa dia menyediakan bisnis minum-minuman keras Iya, itu? Iya kan? dia itu yang dapat jariah dosanya dia. Oke. Gitu yang ownernya itu. Kalau dia tidak menyediakan fasilitas minum-minuman, ya mungkin lain lagi ceritanya. Iya, Nggak lain begitu lagi ya. ceritanya. iya. Iya, iya, iya. Oke. Karena ada juga diskotik-diskotik yang baik-baik, maksudnya dalamnya Iya. itu nggak Iya. ada minuman keras. Ada juga mau dibikin diskotik syar'i. Jadi minumnya tuh kayak bajigur gitu. Ya. Cambat. Ya kan bisa juga Namanya ya. tetap diskotik. Namanya tetap diskotik. Tapi dalamnya tuh Kan sekarang bisa fusion, banyak loh sekarang ide-ide kreatif. Betul, betul. Biar menarik, namanya diskotik. Tapi begitu ke dalam, kaget orang ternyata kok nggak ada minuman keras, nggak ada apa ya kan? Iya, iya, ya betul. kayak di Tasik kan ada hotel yang nuansanya tuh nuansa Islami gitu kan ada banyak gitu. Oke, Pak Ustadz ini masih ada pertanyaan nih Tad nih. Kalau orang yang udah meninggal itu sering datang ke mimpi kita tuh tandanya apa? Dia dalam hukum Islam ada nggak? Kalau menurut para ulama tandanya itu dua, dia minta didoakan atau yang kedua dia mengingatkan sesuatu yang dimana yang diketahui hanya orang itu aja yang didatengin mimpi. Misalnya kayak ada sesuatu yang salah gitu, kayak misalkan tiba-tiba ada perempuan nih lagi deketin Om Sule gitu, terus tiba-tiba kayak ada orang yang kita sayangin datang mulu ke mimpi kita, kenapa ya?
kalau kita pikirin lagi kenapa ada yang salah sama hidup? Oh jangan-jangan perempuan ini nggak baik. Gitu. Itu saya sering kejadian itu. Saya sering dikasih tahu sama orang meninggal itu ya. Mungkin dulunya pernah sayang lah gitu. Dikasih tahu dengan, tapi kita tuh harus membaca tadi tuh. Orang yang dekat dengan perempuan, orang itu bohong. Atau teman bisnis, iya, itu ketahuan jangan mau ditipu, iya, kayak gitu kan bisa juga. Itu ketahuan semua dan dia yang ngasih tahu. Ya, iya. Tapi saya juga sadarnya setelah, oh iya juga ya, gitu. Tapi setelahnya gitu. Setelah ketipu? Iya. Oh iya. iya Jadi juga artinya ke depannya jadikan pelajaran aja Om, Iya, kalau iya. misalkan ada orang-orang tersayang kita datang ke mimpi kita. Nah tinggal kita kan yang tahu kan koreksi, ada apa nih kira-kira? Ada yang salah apa ya sama hidup saya? Contoh Pak Ustadz ya, pernah nih aku dekat dengan perempuan lah ya. Oke. Perempuan itu mengaku sama saya itu dia masih perawan lah, masih gadis lah gitu kan. Ya udah kita jalan tuh, udah selama 3 bulan. Habis itu mimpi lah, datanglah di mimpi itu orang yang udah meninggal. Nah dia tuh bawa anak kecil 2 tuh, gitu. Lah kenapa ya dia bawa anak kecil ya? Kan perasaan dia tuh setelah menikah dengan suaminya anaknya 1 kan gitu. Disitulah saya berpikir terus, aduh apa ya? Udahlah cuekin. Habis dari situ barulah si perempuan itu mengaku bahwa dia minta maaf dan saya punya anak 2 katanya. Itu benar kejadian? Benar kejadian, demi Allah. Benar. Semua kejadian itu diingetin sama dia. Dikasih tahu lah sama dia lah. Gitu. Ya alhamdulillah. Ya, enak beruntung Om, kalau misalkan ada yang ngingetin kayak begitu. Mungkin dia dengan penyesalannya mau menjaga saya mungkin. Iya. Atau kalau mau kalau kita nggak punya sesuatu yang kebaikan dari itu, ada namanya sholat sunnah istiqoroh Om. Jadi itu kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau menikah, apakah yang kita nggak tahu nih, perempuan kelihatannya lembut sama kita, tapi ini baik ya buat kehidupan saya dunia akhirat. Betul. Itu ada namanya sholat sunnah istiqoroh. Jadi kita itu seperti bermusyawarah sama Allah. Jadi setelah sholat sunnah itu 2 rakaat, kita doa ya Allah, misalkan perempuan ini kita sebutkan namanya binti fulan, ini apakah baik buat kehidupan dunia akhirat saya. Nanti biasanya dikasih tahu lewat mimpi atau lewat tanda-tanda seperti tiba-tiba kita malah makin jauh sama perempuan itu. Iya. Itu hasilnya itu, atau malah makin dekat. Nah itu berarti tandanya ya udah Allah udah ridho, berarti ini baik buat kehidupan saya dunia akhirat. Apapun itu, sampai hal-hal kecil Nabi Muhammad SAW ngajarin kepada para sahabatnya. Kayak misalkan memilih pekerjaan. Misalkan Om sering dapat tawaran pekerjaan, ini pekerjaan ini baik gak buat saya nih? Udah sholat sunnah istiqoroh aja. Kalau misalnya soal minta petunjuk sama Allah, kita kan nggak tahu nih ke depannya ini bagus gak, bawa mudorot gak buat saya. Tinggal minta petunjuk sama Allah. Kalau tiba-tiba malah dideketin, Om bagus nih kontrak segala macam. Berarti Allah ridho tuh pekerjaan kita. Sesimpel itu. Iya benar. Asik nih ngobrol-ngobrol sama Ustadz nih, nggak terasa udah hampir sejam kita ngobrol. Iya makanya. Terakhir pertanyaan Tad. Saya kan musisi nih, Sule juga musisi kan. Menurut Ustadz, musik itu haram nggak? Itu khilafiyah perbedaan ulama Om pendapat. Jadi kalau yang banyaknya ulama hanya sebatas makruh. Jadi nggak apa-apa. Kenapa saya bilang orang di Indonesia itu cocoknya ikut ulama yang memakruhkan itu? Karena kalau kita ikut pendapat ulama yang rata-rata yang mengharamkan itu, mereka didukung sama situasi dan keadaan Om. Kayak misalkan rata-rata di Arab Saudi ulama-ulamanya mengharamkan karena situasi dan keadaannya itu mereka mendukung. Ya kan? Maksudnya yang memang tempatnya tempat 2 kota suci dan segala macam. Kalau di sini, kalau seandainya kita ikut pendapat musik itu haram, kita nonton YouTube ada iklan aja, denger jingle-jingle, itu kita udah dosa. Jadi itu menurut saya itu sangat merepotkan gitu. Iya. Jadi itu makruh lah ya. Iya, makanya ikut aja pendapat yang umumnya ulama di sini hanya makruh aja, nggak apa-apa gitu. Jadi artinya beda dengan yang tapi kalau misalkan ada orang yang ikut pendapat haram, nggak apa-apa, kita hargai juga Om. Kita kan jadi orang harus bijak juga ya, maksudnya itu pilihan hidup dia, oke bro, nggak apa-apa. Gue ikutin lah apa yang lo senang, yang penting lo konsisten, lo baik, yang gitu. Tapi lo juga harus hargain. Inilah pendapat yang gue pilih gitu, dengan apa profesi gue kayak gitu. Iya, masing-masing. Tapi saya juga pernah nanya adalah salah satu ulama yang saya jadi guru lah istilahnya. Ustaz, musik itu haram nggak? Pak Haji, musik itu haram nggak? Lu main apa? Misalkan main gitar, kan itu musik. Nggak haram, dia bilang begitu. Makruh. Yang haram itu katanya, ujung gitarnya colokin sama mata orang, itu haram. Dan begitu. Bilangnya begitu. Bercanda kali dia ya. Iya, benar. Ya udah dah kalau gitu Ustaz, ini kita udah cukup lama ngobrol-ngobrol nih. Nih,
terakhir lah mungkin ya dari saya dan juga Andre untuk kedepannya saya minta doanya. Didoain, Ustadz, Didoain betul. sama Pak Ustadz Iya. supaya ATF ini kedepannya bisa sponsor banyak masuk. Amin. Iya. Insyaallah. Kita doa lah, saling mendoakan lah. Saling mendoakan lah kan Pak Ustadz kan paling tahu. Gitu. Iya. Semoga juga insya Allah bisa. Gak usah di sini Pak Ustadz, doanya di kejauhan aja. iya. Karena Pak Ustadz juga banyak kegiatan. Kita juga doain Ustadz ya. Iya. Semoga Ustadz juga sehat selalu. Amin. Selalu memberikan dakwah-dakwah yang baik dan Yang positif positif. kepada dan juga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini kegiatan kemana nih Pak Ustadz nih? Hari ini pengajian aja sih. Kayaknya sih pengajian. Ibu Pak Ustadznya juga ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kita berdua senang banget bisa ngobrol sama Pak Ustadz, asik banget ya. Iya. Banyak ilmu yang kita ambil juga. Ya. Ini kebetulan Ustadz, karena Ustadz datang sebetulnya saya ada nasar nih. Oke. Nazar KDI? Iya, saya mau telepon dulu. Bukan begitu. Nazar itu nazar apa? Lu ngasih apa ke Ustadz? Misalkan Saya kasih gitu. nasar ada, kan saya mau bilang saya mau telepon si Nazar gitu. Emang dia? Bukan, maksudnya ngasih tahu kalau ada Ustadz. Maksudnya ngasih tahu kalau ada Ustadz di sini gitu. Lo nggak usah dikasih tahu, dia juga lihat media sosialnya Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ustadz. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.